Selamat datang. Jadi saya Makbul Mansur, pengampu mata kuliah Budaya Organisasi. Sebelum memulai perkuliahan, perlu saya sampaikan dulu terkait materi apa yang akan disampaikan. Jadi perkuliahan ini akan ditempuh atau melalui tatap muka sebanyak 14 kali, ada UTS tentunya dan UAS. Perlu saya jelaskan bahwa budaya organisasi ini adalah sebuah bidang ilmu dalam kebijakan publik. Nah, adapun dalam pertemuan ini akan saya bahas materi apa saja yang akan disampaikan dalam masa 1 semester. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep dasar budaya organisasi, lalu dilanjutkan kami berharap mahasiswa mampu menguraikan pengertian budaya organisasi, lalu mahasiswa mampu menguraikan prinsip budaya organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang nilai-nilai budaya organisasi. Di pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang norma sosial dan etika dalam organisasi. Pertemuan ke-6, mahasiswa mampu menguraikan teori tentang budaya organisasi. Lalu pertemuan selanjutnya adalah menjelaskan simbol-simbol dan ritual dalam budaya organisasi, lalu menjelaskan pembentukan budaya organisasi, lalu menjelaskan peran pemimpin dan membentuk budaya. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Secara singkat, deskripsinya dari mata kuliah budaya organisasi adalah mata kuliah ini mengkaji tentang pengertian dan konsep dasar serta manfaat budaya dalam organisasi, baik perilaku individu maupun kelompok dan pengaruhnya terhadap organisasi kerja tim dalam sebuah organisasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh saudara sekalian bahwa budaya organisasi secara harfiah dalam arti bahwa budaya itu secara umum banyak diartikan sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, saudara sekalian, mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan pertemuan dalam setiap perkuliahan ini. Jadi budaya organisasi mendeskripsikan bagaimana orang-orang di dalam organisasi berpikir dalam kurung cipta, berperasaan dalam kurung rasa, dan bertindak dalam kurung karsa. Atau dengan kata lain, sebagai nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan dipatuhi oleh anggota-anggota organisasi. Lalu perlu disampaikan juga bahwa tujuan dan manfaat budaya organisasi. Yang pertama, identitas organisasi yang membedakan organisasi satu dengan lainnya. Yang kedua, perekat kebersamaan dalam hidup multikultur. Yang ketiga, sarana pencapaian tujuan karena adanya kesamaan pikiran, pendapat, gerak, dan langkah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan iklim organisasi yang kondusif. Yang kelima, meningkatkan mutu produk organisasi. Keenam, menjelaskan dinamika kultur dalam organisasi. Ketujuh, memahami iptek
baru yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. 8. Memahami resistensi budaya terhadap perubahan yang terjadi seperti pembelajaran organisasional dan perubahan organisasi. Nilai budaya organisasi. Yang pertama, nilai budaya yang dianut oleh suatu organisasi berperan sangat penting terhadap keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, peran nilai budaya adalah untuk menentukan arah organisasi, menggerakkan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut, dan juga sebagai alat menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Ketiga, sebuah organisasi mempunyai budaya masing-masing. Ini menjadi salah satu pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Perbedaan ini yang menyebabkan tiap organisasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, dimensi budaya organisasi. 1. Perilaku yang diamati. 2. Norma kelompok. 3. Nilai-nilai pendukung. 4. Filosofi. 5. Aturan main. 6. Iklim. Dan 7. Keterampilan. 8. Pola berpikir. 9. Simbol-simbol dan yang lainnya. Adapun terkait karakteristik budaya organisasi, yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Kelima, orientasi tim. 6, keagresifan. Dan 7, stabilitas. Jika diurai, inovasi dan keberanian mengambil resiko, yakni sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Selanjutnya, orientasi hasil, yakni sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Keempat, orientasi orang, yakni sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada dalam sebuah organisasi. Kelima, orientasi tim, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Keenam, keagresifan, yakni sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. 7, stabilitas, yakni sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Selanjutnya, tingkatan budaya organisasi. 1, artifak, hasil kecerdasan manusia. Kedua, nilai-nilai yang didukung. Dan ketiga, asumsi dasar yang mendasari. Tingkatan kultur. Menurut teori Skene 1992, artifak, lalu kemudian nilai-nilai yang mendukung, dan asumsi dasar yang mendasari. Artifak adalah sebuah proses dan struktur organisasi yang tampak. Nilai-nilai yang mendukung yaitu strategi, tujuan, dan filosofis. Sedangkan asumsi dasar yang mendasari tidak sadar menerima kepercayaan, persepsi, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya adalah pengaruh budaya organisasi. Pengaruh budaya organisasi dalam praktik konkret dapat teramati, dirasakan, dipahami, dan dialami oleh segenap anggota. Dikenali oleh orang-orang dari luar lingkungan dalam bentuk yang pertama, keteraturan perilaku, kedua, norma-norma, ketiga, nilai-nilai baku, keempat, filsafat,
5. Peraturan-peraturan dan iklim organisasi. Keteraturan perilaku adalah segenap anggota organisasi berintegrasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa, terminologi, dan tata cara yang berlaku. Kedua, norma-norma standar dan ketentuan perilaku, termasuk petunjuk tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nilai-nilai baku meliputi nilai-nilai yang penting yang hendak ditanamkan, dibangun, dan diresapi bersama oleh segenap anggota organisasi, misalnya kualitas pelayanan, mutu produk, efisiensi, dan lain-lain. Filsafat merupakan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan kepercayaan organisasi tentang bagaimana memperlakukan karyawan dan konsumen. Sedangkan peraturan-peraturan sebagai sebuah petunjuk tentang bagaimana bergaul dengan organisasinya, apa yang diharapkan dari seorang anggota organisasi. Lalu iklim organisasi, perasaan secara keseluruhan terhadap tatanan fisik, cara berintegrasi antar anggota, dan pola bertindak terhadap orang luar. Baik, itulah materi yang pertama yang perlu saudara ketahui. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa dipahami, lalu kemudian saudara sekalian juga bisa mencari referensi lain terkait budaya organisasi, sehingga pemahaman tentang budaya organisasi bisa secara menyeluruh. Kami di sini, saya tentunya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang tercantum dalam rencana pembelajaran. Nah, itulah pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.